Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk mencari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak benar. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Roni Lubis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Lubis selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Novel Baswedan tagih respon Jokowi. Bintang Emon pun juga beraksi. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, kembali meminta respon Presiden Jokowi setelah penyerang atau penyiram air keras dirinya hanya dituntut 1 tahun penjara. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Tanpa Anda, channel ini tidak ada apa-apanya. Membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan tampak sekali tidak baik. Dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Sebelumnya, Novel telah menyindir Jokowi lantaran marah dan kecewa. Ia menganggap sidang terdakwa penyiram air keras yakni Rahmat Kadir dan Roni Bugis hanya formalitas. Hari ini kita lihat apa yang saya katakan bahwa sidang serangan terhadap saya hanya formalitas, tulis Novel di Twitter pada Kamis 11 Juni 2020 ini. Sejak awal saya sudah memberikan tanggapan ke media bahwa saya tidak percaya dengan proses persidangan ini. Justru sekarang ini membuat hal itu semakin jelas. Pas dari itu semua, saya bingung lagi mau komentari apa. Cuman yang saya ingin katakan bahwa ini seperti lelucon besar yang dipertontonkan. Kita melihat sistem peradilan pidana di negara kita. Semua hak-hak dari korban itu diwakili oleh penuntut, jaksa penuntut. Dan jaksa penuntut tidak sedang memerankan berpihak kepada hak saya sebagai korban. Dalam cuitan berikutnya, Novel menyampaikan rasa kecewa. Ia memiliki tugas penting memberantas koruptor, tapi justru mendapat perlakuan ironis semacam ini. Keterlaluan memang. Sehari-hari bertugas memberantas mafia hukum dengan undang-undang tipikor, tetapi jadi korban praktek lucu begini. Lebih rendah dari menghina, ujar Novel. Pak Jokowi, selamat atas prestasi aparat Bapak. Mengagumkan, sindir Novel Baswedan. Terkait putusan JPU dalam kasus Novel, komika Bintang Emon pun turut menyurati peradilan terhadap kedua terdakwa kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Bintang Emon dibuat resah atas isi tuntutan jaksa. Terlebih kedua terdakwa disebut tak sengaja melukai bagian wajah Novel Baswedan dengan air keras. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek, yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh. Salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat.
Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan sama lu tuh. Mantep lah.